Halo guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan saya di Tengkuruk Channel. Jadi, pada kalian yang menonton video ini, saya sentiasa mendoakan agar semuanya berada di dalam keadaan yang sehat ya. Jadi guys, pada 8 hari bulan baru-baru ini guys, Indonesia mendapat 3 orang lagi pemain tambahan ya, pemain keturunan yang mempunyai grade luar biasa. Dan resminya Romeni dan 2 bintang ya dari Eropa nih buat Indonesia bisa sikat Australia dan juga Bahrain demi Piala Dunia. Dan ini merupakan satu usaha yang Indonesia lakukan untuk memastikan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Guys, saya lihat bagaimana pemain-pemain timnas Indonesia hari ini, memang mereka cukup bersedia ya, dan ini merupakan yang saya lihat program Pak Erick Thohir dan juga program Federasi Sepak Bola Indonesia yang mahu membawa Indonesia ini berada di level yang tertinggi. Dan saat ini juga Indonesia memang tidak dinafikan ya, di ASEAN ini Indonesia hanya satu-satunya ataupun wakil tunggal yang sampai ke kualifikasi putaran yang ketiga dan sudah meraih 6 poin sehingga hari ini. Dan apabila saya melihat pemain-pemain yang ada pada timnas Indonesia ini guys, memang mereka semua berkelas dan ini merupakan satu kelebihan ya yang ada pada Indonesia nih, apabila mereka ini mempunyai begitu ramai pemain-pemain keturunan yang bermain di Liga Eropa. Dan saat inilah Indonesia harus mengambil ruang dan juga peluang ini untuk mereka dapat bermain di timnas Indonesia dan membawa Indonesia itu sampai ke level Piala Dunia. Jadi apapun guys, kita semak dulu bagaimana info tentang pemain-pemain keturunan yang telah viral, yang telah ramai public international tertumpu pada timnas Indonesia saat ini. Lagi-lagi Indonesia merupakan satu tim yang menjadi kejutan di grup C, apabila suatu ketika dulu Indonesia ini dipandang remeh, tetapi hari ini Indonesia pula menjadi ancaman pada tim yang ada di grup C ini. Jadi langsung kita nonton klip video ini. Jom. Yalah guys, Ole Romeni ke timnas Indonesia jalan. Ole Romeni official, Ole Romeni kini berstatus warga negara Indonesia setelah baru saja diambil sumpahnya di London. Pemain berusia 24 tahun. Wah, dia punya cara bermain nih guys, bukan kaleng-kaleng. Oxford United bisa mengisi posisi dia satu klub ya dengan Marcelino. Dion Marks dan Tim Gibbons juga turut mengambil sumpah dan akan membela timnas bawah 20 tahun. 3 orang. Antara seluruh pemain yang masuk timnas sejauh ini, Abang bilang Ole Romeni merupakan missing piece yang sangat penting untuk melengkapi skuad Garuda, terutama di area serangan. Kita sering melihat timnas kekurangan striker berpengalaman yang memiliki fizik bagus, bermain cepat dan naluri mencetak gol yang tajam. Itu semua kelebihan Ole Romeni dan Abang yakin ia bisa lengkap dengan Rafael Street dan orang Mangyon di lini hadapan. Apalagi timingnya sangat tepat menjelang laga kualifikasi Piala Dunia mendatang. Dengar cakap Australia dan Bahrain sudah ketar-ketir takut dibantai. Apa benda ni weh? Satu lagi, jika timnas Indonesia bisa dapat Jairo Redewald sebelum bulan depan, perfect. Easy job untuk Patrick Kluivert dan pelatih timnas yang baru. Gimana geng, dengan adanya Ole Romeni, kalian yakin bisa lolos ke Piala Dunia? Komentar di sini. Memanglah kalau Ole Romeni ini dari segi dia punya cara bermain pun guys, seolah-olah bola itu ada magnet ya, kakinya itu mempunyai magnet. Bola itu memang dia membawa bola itu memang cantik guys. Dan Ole Romeni ini kalau saya lihat ya, dia ni pernah sudah sebelum ini datang ke Indonesia menyaksikan perlawanan timnas Indonesia ketika itu, dan saat itu masih belum dinaturalisasi, dan dia sendiri sudah melihat bagaimana corak permainan pemain-pemain timnas Indonesia. Dan apabila melihat setelah Patrick Kluivert ya menjadi pelatih untuk timnas Indonesia, maka berbondong-bondong ya mungkin kawan-kawan Ole Romeni dan juga kawan-kawan seperti Jages dan kebanyakan daripada pemain timnas Indonesia ini adalah dari Belanda, dan mereka terdorong untuk gabung dengan timnas Indonesia.
suatu ketika dulu pada awal mulanya Indonesia melakukan program proses naturalisasi, banyak yang menolak guys. Salah seorangnya adalah Ole Romeni ini. Jadi apabila melihat mungkin teman-temannya berada di timnas Indonesia dari segi penampilan dan juga kejayaan yang dikecapi oleh Indonesia, maka dari segi minat mereka untuk gabung dengan timnas Indonesia itu memang ramai sudah pemain-pemain keturunan yang ingin gabung dengan timnas Indonesia guys. Dan satu pemainnya timnas Indonesia, saya ada dengar dia sama ya seperti satu tim nilainya dengan tim-tim sebahagian daripada yang ada di ASEAN ini guys. Jadi itu merupakan nilai seorang pemain yang ada pada timnas Indonesia. Memang cukup tinggi nilainya dan ya pantas saja nilainya tinggi karena mereka ini adalah pemain-pemain yang mempunyai level yang tinggi, dan inilah persiapan sebenarnya untuk menghadapi sisa laga yang putaran yang ketiga ini. Antara yang ditargetkan adalah menghadapi Bahrain dan juga Australia. Jadi kalau sebelum ini pemain-pemain timnas Indonesia yang sedia ada ini pun dapat mengalahkan Arab Saudi, dapat mengimbangi Australia, dapat mengimbangi Bahrain. Bayangkan guys, sekiranya pemain-pemain ini gabung ataupun bermain sama-sama di perlawanan seterusnya, apa yang akan berlaku? Jangan value pemain kita itu sekarang udah ratusan miliar. Bahkan satu pemain aja dibandingkan satu value, satu pemain Singapura, satu pemain tim, satu tim Singapura Malaysia, satu pemain kita udah lebih mahal. Ini realita. Wih, ini guys, gila. Tengok dia punya nilai satu orang pemain, kata Pak Erick Thohir, satu orang pemain dalam timnas Indonesia itu, contohnya Miss Helgas, dia menyamai ya, melebihi nilai satu tim pemain seperti Singapura ya, kalau disebutkan tadi ada juga Malaysia. Jadi ini bermakna nilai pemain-pemain timnas Indonesia ini dia punya nilai sangat tinggi. Dan kalau dulu mungkin sekitar 500.000 ataupun jiwa ya, 500 jiwa ataupun lebihlah 1 miliar begitu penggemar sepak bola. Tapi sekarang ini ratusan miliar penggemar untuk timnas Indonesia, karena di situ banyak pemain-pemain yang berbeda klub, dan sudah pasti klub-klub mereka juga mempunyai pendukung tersendiri. Jadi bila gabung dengan timnas Indonesia, seluruh penggemar ataupun fans pemain-pemain di klub masing-masing ini akan tertumpu pada timnas Indonesia. Bayangkan guys, di Piala Dunia ataupun kualifikasi Piala Dunia nanti guys, semua pemain-pemain ini tampil. Bayangkan, sekarang ini pun mereka bisa mengalahkan Arab Saudi. Ini tanpa kehadiran Ole Romeni ini, tanpa kehadiran beberapa orang pemain yang baru dinaturalisasi. Bayangkan kalau pemain-pemain ini gabung sudah bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026, round yang ketiga menghadapi Bahrain dan juga Australia. Memang saya lihat potensi untuk Indonesia memenangi perlawanan itu memang depan mata, sebab saya sudah melihat bagaimana penampilan timnas Indonesia sebelum ini tanpa kehadiran pemain-pemain seperti Ole Romeni ini. Selepas ini Ole Romeni akan bermain. Memang peluang untuk timnas Indonesia guys, serius saya katakan, akan ada peluang untuk sampai ke Piala Dunia. Guys, bahaya guys. Waduh, bahaya. Ya. Wow, bagus banget. Ini nice, menghadapi Jepang ya. Hampir aja Kevin Dix diserang IG-nya nih. Ini menghadapi Jepang nih guys. Ragnar. Oh, tengok loh. Wow. Tuh, tengok. Nathan. Ancaman yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. Wow, Sayuri. Ayo dong, cepet dong mainnya. Kevin Dix. Sayuri. Tuh. Aja. Tengok nah. Peluang kedua, coy. Memang dorang punya 2 kali guys, apa ini, tekanan terhadap pihak lawan. Ini kalau Ole Romeni udah main nih, ini kayak gatel dia pengen turun langsung sekarang. Tinggal tuh Ole Romeni. Sekarang gatel dia. Anjir, stripe, coy. Soalnya lepas ini Jepang akan bertemu juga dengan Indonesia kan. What the fuck? Banyak peluang. Ajar.
3-0 harusnya ini. Oleh turun langsung, oleh gatel oleh. Aduh gila cowok, ini harusnya nih gol, set. Harusnya nih. Memang penyerang, betul lah penyerang. Perlu ada seorang penyerang atau 2 orang penyerang untuk timnas Indonesia. Itu menghadapi Jepang, guys. Menghadapi Jepang, lihat bagaimana serangan dan juga bagaimana Indonesia melakukan gugatan ataupun serangan ke atas pasukan timnas Jepang. Jepang sekarang ini berada ranking yang paling atas di grup C. Jadi kalau dilihat hanya Australia saja beda ya, beda dia punya angka dengan Indonesia. Yang lain semua 6. Jadi dari segi kekuatan dan juga label timnas Indonesia sekarang ini setara dengan tim-tim yang ada di Asia, khususnya pada grup C. Sedangkan dalam grup C itu ada tim yang sudah selalu menjadi langganan Piala Dunia. Dan sebelum ini belum lagi kehadiran oleh Romine. Kemarin Indonesia ada 3 lagi pemain yang gabung dengan timnas Indonesia bagi menghadapi sisa laga 4 lagi laga untuk kualifikasi Piala Dunia round yang ketiga ini. Jadi pantas saja Pak Erick Thohir dia betul bersungguh-sungguh ya membawa pemain-pemain ini ya. Sungguh pun jauh ya di Eropa mereka dengan tim sekali datang untuk melakukan proses naturalisasi untuk mendapatkan ya angkat sumpah 3 pemain ini untuk baki laga yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia. Dan kalau dilihat dari segi logiknya ya, Indonesia bila dia menghadapi tim seperti Arab Saudi ya, Australia, Bahrain, di situ dari segi kekuatan timnas Indonesia memang cukup solid ya. Ini tanpa lagi ada pemain-pemain yang baru gabung ini. Dan ada beberapa pemain yang belum dimaksimalkan lagi main dalam timnas Indonesia. Dan kabar terbaru berkemungkinan Elkan Bagot akan gabung dapat lagi bermain ya untuk baki laga 4 sisa laga nih di kualifikasi round yang ketiga ini. Jadi kesimpulannya dengan adanya pemain-pemain timnas Indonesia yang super great ini, saya rasa timnas Indonesia bisa melaju dan juga lolos ke Piala Dunia. Dan kalau Jepang pun lihat sebentar tadi bagaimana serangan yang dilakukan oleh Indonesia, cuma ada sedikit ya kekurangan, yang inilah kekurangan yang dilengkapkan ya oleh hadirnya oleh Romine. Dan saya lihat bila oleh Romine gabung, pasti Jepang pun ya guys tidak mustahil dalam sepak bola ini. Mungkin Jepang pun bisa dikalahkan, tapi memang sudah jauh lah dari segi poin itu. Tetapi dari segi kelayakan ataupun potensi untuk timnas Indonesia sampai ke Piala Dunia, memang dia punya potensi cukup besar ya. Jadi memang pemain-pemain timnas Indonesia hari ini mereka sangat profesional ya. Dan mungkin dalam tempo sebulan ini mereka sudah dapat dikumpulkan. Dan inilah peluang untuk Indonesia mengangkat nama Indonesia sekaligus dapat mengangkat nama ASEAN ini ke pentas dunia. Jadi kita doakanlah guys agar Indonesia dapat melakukan yang terbaik dan untuk baki 4 laga yang akan ditempuhi oleh timnas Indonesia ini, se-ASEAN mendoakan untuk perjuangan timnas Indonesia ini agar dapat melakukan yang terbaik dan semoga sampai ke Piala Dunia. Jadi guys, itulah yang saya lihat untuk pemain-pemain yang ada pada timnas Indonesia hari ini. Memang tidak dinafikan, memang cukup jauh berbeda dan potensi Indonesia untuk sampai ke Piala Dunia cukup besar. Jadi itu saja guys untuk kali ini. Kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.